Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Rasulullah SAW bersabda, ihfazillah, jagalah Allah, beliau mengatakan, yahfazka, maka Allah Azza wa Jal pasti akan menjagamu. Yakni ketika kita menjaga batas-batas Allah, hak-hak Allah, menjaga perintah-perintahnya dan larangan-larangannya dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, mentauhidkan Allah, menjauhi syirik, mengikuti Nabi SAW, menjalankan sunnah-sunnahnya dan menjauhi hal-hal yang bid'ah, menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menjaga kita. Hal ini termasuk balasan dari jenis amal, yakni al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dari jenis amalan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Wahai bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu dan penuhilah janjimu kepadaku, niscaya aku penuhi janjiku kepadamu dan takutlah kepadaku saja. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 40. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Penuhilah janjimu kepadaku, niscaya aku penuhi janjiku kepadamu. Al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dari jenis amalan. Juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Demikian juga jika seorang hamba senantiasa menjaga batas-batas Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaganya. Penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya yang selalu menjaga batas-batasnya ada dua macam. Pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga para hambanya dalam masalah atau urusan duniawinya, seperti penjagaan Allah atas badan, harta, anak, dan keluarga dari para hambanya. Allah Ta'ala berfirman, lahu mu'aqibatum min bayni yadayhi wa min khalfih yahfazunahu min amrillah. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya pada setiap manusia ada dua malaikat yang menjaganya. Disebutkan dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam. Oleh karena itu, kita dianjurkan memohon kepada Allah agar dijauhkan dari malapetaka dunia dan akhirat, serta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita, keluarga kita, harta kita diberikan keselamatan, sebagaimana halnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon yang demikian setiap pagi dan sore. Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan doa ini setiap pagi dan sore, yaitu Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin raw'ati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau maaf, ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu maaf, ampunan dan keselamatan dalam agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, tutupilah aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku, yakni aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Al-Hakim
Ahmad, An-Nasa'i, dan Ibnu Hibban. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga anak keturunan orang-orang yang saleh yang menjaga batas-batas Allah. Sebagaimana firman-Nya, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥan fa arāda rabbuka an yablughā ashuddahumā wa yastakhrijā kanzahumā raḥmatan min rabbik wa mā fa'altuhu 'an amri dzalika ta'wīlu mā lam tasti' 'alaihi sabrā. Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya adalah seorang yang saleh. Maka Rabbmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa, dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Rabbmu. Apa yang aku perbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 82. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala mengatakan, di dalam ayat ini terdapat dalil bahwa seorang yang saleh akan senantiasa dijaga keturunannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga barokah ibadahnya akan mengenai anak keturunannya di dunia dan di akhirat. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Dengan kata lain, seorang anak akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab ibadah orang tuanya. Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala berkata, apabila seorang hamba menyibukkan diri dengan ketaatan kepada Allah ta'ala, maka Allah akan menjaganya. Disebutkan dalam Jami'ul Ulumi wal Hikam. Sebaliknya, jika seseorang melanggar batas-batas Allah Ta'ala dengan menyia-nyiakan perintah-perintahnya dan melakukan larangan-larangannya, maka dirinya tidak akan dijaga oleh Allah Ta'ala, bahkan akan dihinakan di masa muda hingga tuanya. Sebagaimana dikisahkan bahwa ada orang tua yang diledek dan diejek oleh anak-anak kecil. Dan ketika ditanya kepadanya tentang dirinya, maka dia menjawab, sesungguhnya dahulu aku telah menyia-nyiakan batas-batas Allah pada masa mudaku. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, penjagaan Allah yang kedua, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga para hambanya dalam masalah urusan agama dan keimanannya, menjaga dirinya dari syubhat, dari bid'ah yang menyesatkan, serta Allah akan menjaganya dari syahwat yang diharamkan. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga agamanya hingga dia pun meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam. Inilah penjagaan Allah yang paling penting dan yang paling mulia bagi setiap hambanya. Orang yang senantiasa menjaga batas-batas Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya serta melaksanakan yang wajib dan yang sunnah, maka Allah akan menjaganya dengan menjaga hati, iman dan agamanya agar tetap istiqamah di atas jalan yang benar. Orang tersebut pun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari jatuh kepada perbuatan dosa dan maksiat, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjaga Nabi Yusuf alaihi salam dari perbuatan keji, karena beliau termasuk hamba-hamba Allah ta'ala yang ikhlas. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, setiap kali kesyirikan lebih dominan pada seorang hamba, maka ketika itu pula kenajisan dan keburukan ini, yakni dosa dan maksiat, akan lebih banyak. Dan semakin besar keikhlasan seorang hamba, maka Allah Ta'ala akan menjaganya dari berbagai keburukan, sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang Nabi Yusuf As-Siddiq alaihi salatu wassalam, kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah kami palingkan dari Yusuf keburukan dan kekejian, sungguh dia termasuk hamba kami yang terpilih. Al-Quran Surat Yusuf ayat 24.
Syekh Ali bin Hasan bin Ali bin Abdul Hamid Al-Halabi Al-Athari hafizahullahu ta'ala mengatakan dalam ta'liq catatan kaki terhadap kitab Ighatsatul Lahfan, yaitu kitab yang ditulis Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala yang tadi disebutkan perkataan beliau mengatakan dalam catatan itu, dalam qiraah, dalam bacaan Imam Ibnu Katsir, Abu Amr dan Ibnu Amir rahimahumullah disebutkan al-mukhlisin dibaca dengan kasrah huruf lam yang artinya adalah hamba-hamba kami yang ikhlas. yakni tadi dalam ayat tadi yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala disebutkan innahu min ibadinal mukhlasin, sesungguhnya dia Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih. Nah, kalau disebutkan al-mukhlasin artinya hamba kami yang terpilih. Namun kalau dibaca menurut qiraahnya, bacaannya Imam Ibnu Katsir, Imam Abu Amr, Imam Ibnu Amir, maka disebutkannya innahu min ibadinal mukhlisin, sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Dan ini kata Syekh Ali Hasan hafizahullah ta'ala, ini lebih sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada umatnya suatu doa yang diucapkan kepada orang yang akan melakukan perjalanan yang jauh atau safar, yaitu astaudi'ullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalik. Aku titipkan agamamu, amanahmu, dan kesudahan amalmu kepada Allah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi. Orang yang mengadakan perjalanan atau safar sangat membutuhkan doa ini, karena banyak sekali cobaan, godaan, dan fitnah di kala perjalanan. Oleh karena itu, disunahkan bagi umat Nabi Muhammad SAW untuk mengucapkan doa ini kepada orang-orang yang akan melakukan perjalanan atau safar.